Kena mental, orang ini pusing 7 keliling gara-gara kepikiran kamu. Wow. Jadi di video kali ini kita akan mencari tahu ya secara detail. Diam-diam ada seseorang yang pusing 7 keliling gara-gara memikirkan kamu. Nah ya, siapa tuh? Kita akan lihat secara detail di video ini. Oke, sebelum ke pembacaan ya, bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi ya, coaching atau personal reading, kalian bisa silahkan ya, klik aja link WA yang ada di deskripsi video ini. Oke. Jadi saya akan tarik dulu ya energinya. Saya akan coba lihat siapakah dia seseorang yang pusing karena memikirkan kamu ya, siapakah dia seseorang yang saat ini sedang pusing memikirkan kamu ya, siapakah dia. Tuh kan kelihat, kalau dilihat sih dia adalah seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu. Tuh kan kelihat energinya galau banget ya, karena saat ini tuh aku ngerasa ya, diantara kamu tuh udah mulai bete dan bosen sama dia. Bukan karena nggak cinta sih, tapi kamu capek aja sama kelakuan dia ke kamu yang makin lama tuh makin nggak bisa dikendalikan ya. Orang ini makin sering bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan perasaan kamu. Sedangkan kamu tuh nggak bisa say ya diperlakukan kayak gitu ya. Kamu tuh pengennya selalu dihargai. Bukan berarti kamu gila dihargai, enggak ya. Tapi setidaknya ketika kamu ingin melakukan tindakan, ya setidaknya itu hargai akulah sebagai pasanganmu gitu ya. Jangan main selonong sana ya. Jangan main selonong sini ya. Ketika menyesal, curhatnya ke kamu. Nah itulah yang nggak kamu sukai gitu. Dan orang ini juga yang aku rasakan tuh, dia orangnya selalu nyepelekan ya, dia terlalu sepelein kamu. Jadi segala kata-kata, nasihat yang udah kamu ucapkan ke dia tuh nggak pernah dia dengerin ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kayak SPBU kan, masuknya dari kanan, keluarnya dari kiri. Itu dia ya, ini orang tuh kayak nggak pernah masuk gitu. Entah sampai mulut kamu berbusa kayak ya, dia nggak pernah mendengarkan sedikit pun perkataan kamu. Tetapi ketika dia sudah menyesali apa yang telah dia lakukan, larinya kemana? Bukan ke teman-temannya say ya, larinya ke kamu. Padahal dia selalu memprioritasin teman-temannya ketimbang kamu. Tapi di saat dia sedang sulit, ya udah ya, dia sering banget meminta bantuannya ke kamu. Kan kesannya nggak adil. Loh kenapa ya? Padahal ketika aku butuh sesuatu tuh kayak kamu tuh ogah-ogahan deh ya, buat nyamperin aku atau nolongin aku gitu. Kamu lebih mementingkan circle-circle kamu ya. Dan kenapa di saat kamu tuh merasa sulit, nggak minta bantuan aja sono ya, sama teman-teman kamu, kayak teman-teman tongkronganmu lah, timbrungan kamu, is okay ya. Kenapa nggak minta, kok justru malah larinya ke aku? Nah itu yang terkadang tuh membuat diri kamu saat ini merasa bosan sama dia. Dan emang sih bahwa saat ini tuh diri kamu kayaknya udah mulai ngejaga jarak deh sama dia gitu ya. Udah mulai membatasi interaksimu gitu. Dulu mungkin kamu merasa lebay ya, dikit-dikit selalu memperhatikan dia ya, selalu tanya kabar tentang dia. Tapi karena posisimu nggak dihargai, is okay lah, akhirnya dirimu mengurangi intensitas rasa perhatian kamu kepada dia. Dan saat itu terjadi, tahu nggak, ini yang dia rasakan tuh ya. Dia nyesek, dia galau, dia stres, pusing 7 keliling tuh ya, memikirkan kamu gitu ya. Karena kok kamu berbeda gitu. Dulu tuh kelihatannya kamu deh yang kejar-kejar aku. Ya, tapi kenapa kok saat ini kamu jadi berubah ya? Apa ada yang kurang dari diriku? Nah makanya ya, di saat kamu mendiamkannya, itulah biar dia gunakan sebagai introspeksi diri. Karena orangnya susah berkaca. Iya say, karena kan kaca mahal ya, kaca nggak bisa beli eceran, belinya harus per lembar. Nah itu tadi ya, biar digunakan untuk berkaca ya, biar dia menyadari kesalahannya, apa yang selama ini kurang. Sorry salah ya, karena kalau tidak kamu tekankan seperti ini, ya dia akan cenderung tetap sepelekan kamu, dia tidak akan menghargaimu. Tetapi jika kamu ngasih dia suatu pembelajaran yang berarti, nah di situ nah penekanannya ya, biar dia sadar gitu, bahwa dia kurang ini, kurang itu gitu ya, bahwa kelakuannya lah yang membuat akhirnya diri kamu tuh merasa bete dan resah sama dia gitu. Padahal yang aku rasakan tuh
Cari orang kayak kamu tuh nggak mudah loh. Ini kan kelihat ya, energi kamu tuh satu. Artinya dari sekian banyak orang ya, mencari seseorang seperti kamu tuh nggak mudah gitu. Tapi dia nggak bersyukur. Nah, tuh kan kelihatan gitu ya. Tapi dia nggak bersyukur, sudah diberikan seseorang seperti kamu, tetap aja di mata dia selalu salah dan nggak dihargai usahamu, perkataan kamu, rasa pengorbanan dirimu, nggak pernah dihargai itu. Karena dia suka menilai hanya dari sisi satu kesalahan kamu. Tapi baik-baiknya tuh nggak pernah diingat gitu ya. Kayak misalkan siapa tuh ya yang rawatin dia ketika dia sakit, siapa tuh yang kirimin makan, gojekin makanan gitu ya ketika dia sedang sakit gitu ya. Terus siapa juga gitu yang selalu minjemin duit kalau bukan kamu ya, tapi dia nggak pernah sadarkan hal itu karena orang ini hanya menilai dari satu sisi, yaitu kesalahanmu. Udah paket komplit sama ini orang. Dan saat ini mamam tuh ya mamam tuh biar tahu rasanya bagaimana galaunya ketika kamu sudah tidak sudi lagi untuk memperhatikannya. Biarin ya. Biarkan aja tuh ya, dia menangis sengsara dalam penderitaan yang telah dia buat sendiri. Seandainya saja dia bisa menjadi pasangan yang baik, ya tentu hubungan ini akan berjalan indah ya. Tetapi yang mengacaukan hubungan ini kan kelakuan dia sendiri. Jadi ya udah, mamam tuh ya. Makan tuh ya, senjata makan tuan. Oke, kita lihat lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang pusing memikirkan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pusing memikirkan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang sedang pusing memikirkan kamu. Ada 2 kartu, nggak aku ambil ya karena nggak akurat. Kita cari yang paling valid energinya ya. Bagaimana salah ya, kita cek lagi. Siapakah dia? Seseorang yang kepikiran kamu. Siapakah dia? Seseorang yang kepikiran kamu. Tara, kita lihat. Wow, jauh di mata, dekat di hati. Meskipun ada jarak memisahkan kalian ya, tapi rasa cinta dia ke kamu tidak akan pernah hilang. Karena kamu dan dia saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan LDR. Hubungan jarak jauh, bisa beda kota, bisa beda negara, tapi karena saling cinta, akhirnya hubunganlah yang menyatukan kalian. Wow, seperti itu. Tuh, emang yang aku rasakan tuh orang ini selalu mencemaskan kamu. Kenapa demikian? Ya karena kan dia nggak bisa memantau kamu setiap saat. Ingin rasanya, terutama di momen Ramadan ini ya, kayak dia tuh pengen ajakin kamu buber gitu ya, pengen ajakin kamu ngabuburit kayak gitu. Tapi apa daya, kita ini terbatas oleh ruang jarak dan waktu. Jadi ya udah, syukurin aja. Yang terpenting aku bisa menjaga hati, kesetiaan untukmu. Is okay sayang. Wow, lebay. Ya. Menjaga hati, perasaan untukmu is okay gitu ya. Semuanya tuh akan berjalan indah. Cuman ya, emang kendala terbesar yang kamu hadapi dalam hubungan ini tuh menurut aku adalah masalah kesabaran gitu. Dimana kamu tuh sebenarnya tipikal orang yang emang nggak bisa jauh sebenarnya ya dari orang yang kamu cintai. Tetapi di sini ya kamu juga harus menyadari keadaannya gitu. Dia pun juga nggak mau kok gitu ya terjebak dalam hubungan LDR, tetapi karena pekerjaan dialah yang memaksakan ya, membuat dia menjauhi kamu ya. Jadi so far tuh menurut aku nggak masalah selagi kalian bisa sama-sama menjaga hati dan perasaan dan tentunya bisa mengimbangi satu sama lain ya. Terus emang aku tuh ngerasa ya bahwa orang ini tuh di awal tuh sedikit manipulatif dan kamu pun juga sempat ya pernah ragu sama dia gitu. Kamu ragu karena kamu punya trauma gitu. Kamu menganggap bahwa dia ini adalah seseorang yang sama seperti orang yang pernah menyakitimu di masa lalu. Tetapi karena dia cinta sama kamu, akhirnya dia berani membuktikan kepada kamu bahwa dia ini gak sama seperti masa lalumu. Karena aku ya aku, dia ya dia gitu. Beda orang, beda versi saya. Jadi seperti itu. Terus di sini juga aku tuh ngerasa ya, dia ini orang yang menurut aku tuh kayak suka cemburu ya sama kamu.
Karena ya mungkin saya gitu ya, secara kan dia nggak bisa pantau kamu setiap saat. Jadi terkadang ketika kamu terlambat mengabarinya, orang ini suka ngambek-ngambek gak jelas gitu ya. Dan ngambeknya dia itu bukan karena kamu bikin emosi, bikin ulah, enggak ya. Tapi karena dia merasa cemburu gitu. Karena orang inilah yang saat ini paling pusing memikirkan kamu. Tapi kan kamu nggak sadar gitu, kamu menganggap bahwa cinta dia ke kamu tuh cinta yang biasa aja gitu. Karena emang yang aku lihat tuh dia orangnya jauh dari kata romantis ya. Terkadang dia juga orangnya boring. Tapi justru malah orang-orang yang seperti ini tuh terkadang orang-orang yang bisa dipercaya. Daripada orang yang banyak kata-kata ya, tapi ujung-ujungnya ya dia berseliweran sana sini gitu ya, pakai account yang sana sini gitu ya untuk menggait orang-orang yang baru. Ya lebih baik orang yang kayak gini aja, karena yang aku rasakan tuh dia orangnya nggak mudah jatuh cinta ya. Dia cinta sama orang yang dia kejar aja. Jadi kalau ada orang lain yang mengejar dia, sorry no way. Aku tuh udah milik orang lain gitu ya. Prinsip dia kayak gitu. Dan beberapa dari kamu, aku tuh ngerasa ya, kamu tuh berdealing dengan berondong deh kayaknya ya. Tapi nggak semua, hanya beberapa di antara kamu berdealing dengan orang, bukan orang ya, tapi seseorang berondong gitu ya. Seorang berondong gitu. Tapi yang menurut aku tuh nggak masalah sih gitu. Karena seberapa jauh perbedaan usia di antara kalian, selagi dia sayang sama kamu dan merasa nyaman, gaspol ya. Seperti itu. Karena menurut aku tuh usia bukanlah ya menjadi penghalang dalam sebuah hubungan gitu. Selagi dia bisa ngertiin kamu, ngimbangin kamu, sayang, takut kehilangan kamu, ya ditambah kayak saat ini dia pusing 7 keliling memikirkan kamu. It's okay, nggak apa-apa, digas aja gitu. Dan mungkin kamu ngerasa risih gitu ya sama lingkungan sosialmu yang mungkin tuh kamu takut ya dihujat gitu. Ih, kok ini gimana sih tante-tante sama berondong? Enggak lah ya. Kayak misalkan nih gimana nih gitu kan. Kok cari yang lebih muda ya. Nih kayak gimana ya. Kayak gitu. Kayak terkadang tuh kamu mungkin ngerasa risih. Tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Dia tuh selalu meyakinkan kamu bahwa semuanya akan baik-baik aja gitu. Ngapain harus memikirkan pendapat orang lain. Toh yang menjalani hubungan ini adalah kita. Jadi ya udah gitu. Nggak perlu pusing. Oke, kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang pusing 7 keliling karena memikirkan dirimu. Siapakah dia? Seseorang yang pusing 7 keliling karena memikirkan dirimu. Tuh kan. Nih ya, lihat lagi ya. Kalau dia seneng-seneng kamu ditinggalkan ya, tapi di saat dia sulit dia nyamperin kamu. Selalu seperti itu. Karena yang aku rasakan dia adalah seseorang yang sepertinya selalu datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Dia datang di saat dia lagi butuh ya, dan di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, dia lebih memilih ya asik-asik dengan dunia dia sendiri tanpa memikirkan bagaimana penderitaanmu karena menanti kabar dari dirinya dia gitu. Dan di sini menurut aku ya sebagian di antara kamu sebagian di antara kamu itu berdealing dengan seseorang yang mempunyai inner child yang sangat tinggi. Artinya apa? Ya mungkin dia kelihatannya nggak dewasa gitu ya. Mungkin orang ini tuh lebih mementingkan urusan egonya daripada kebaikan hubungannya gitu. Sedangkan kamu tuh sudah terlanjur nyaman. Karena di awal orang ini terlalu menjanjikan keindahan di dalam sebuah hubungan. Dan itu juga salah satu alasan kenapa awalnya yang semula ragu ya kamu jadi tertarik sama dia. Karena seolah-olah kata-katanya itu meyakinkan lah, yang kayak ya udah ya kita dalam situasi apapun tuh kita bakal bareng-bareng sayang. Oke kok aku tuh bakal bisa menerima kamu ya apapun kelebihanmu, kekuranganmu, pret. Tapi kan ya ini ya penyesalan tuh nggak datang di depan, penyesalan pasti datang belakangan. Seperti apa yang kamu rasakan saat ini gitu ya. Jadi mana tuh ya saat ini tuh kamu hanya menanti keadilan dari dia. Mana tuh ya yang pernah kamu ucapkan, katanya janji pengertian lah, janji setia ya, sama-sama bareng lah dalam situasi apapun. Buktinya mana? Pret ya. Justru malah
Kamu suka datang di saat kamu butuh sesuatu. Butuh apa ya? Macem-macem ya. Mungkin dia butuh temenin kamu ya. Mungkin dia butuh teman buat curhat. Mungkin dia butuh duit. Udah tuh ya, dia baik-baikin kamu, sayang-sayangin kamu, belai-belai kamu ya. Tapi setelah dia ngedapetin apa yang dia inginkan darimu, ya udah muncul tuh sifat aslinya ya. Dia suka ghosting lah ya, dia suka nggak ngabarin lah ya. Dia mengabaikan kamu, terlalu banyak drama dan alasan ya. Kalau Joko Anwar ya menghasilkan, nah ini bukan Joko Anwar ya, tapi membuat drama gitu. Justru malah membuat diri kamu tuh ngerasa pusing tujuh keliling ya. Terus sorry ya guys, suaraku agak serak karena ya begitulah kalau aku tuh habis puasa. Nggak tahu kenapa, padahal aku nggak makan gorengan, nggak makan apa, tapi kayak suka rasanya itu kering gitu loh ya. Ini orang tuh yang aku lihat ya, makin dipertahankan makin kelihatan main-mainnya. Nah ya, makin dipertahankan makin kelihatan energi main-mainnya. Padahal kamu tuh udah sering tegur dia gitu, bahwa sayang kamu tuh nggak boleh kayak gini, karena aku tuh bukan robot ya, aku tuh manusia biasa gitu ya, punya hati, punya perasaan, tapi kamu nggak bisa ngejaga perasaanku. Kau perlakukan aku ya seperti boneka, seperti mainan ya. Aku suruh gini nurut ya, kamu suruh gitu aku nurut ya, disuruh gini pun juga nurut, tapi kamu nggak pernah nurut sedikit pun sama perkataanku. Jadi kayak gitu, karena menurut aku yaitu tadi energinya muncullah kebaca ya, dia masih suka main-main gitu. Ya udah, kalau masih suka main-main tuh sebenarnya nggak boleh gitu ya, terlalu menjanjikan kepastian sama seseorang yang dia cintai. Lebih baik nongkrong aja dulu gitu, karena hati dan perasaan kan nggak bisa dipermainkan gitu ya. Apalagi kamu ya, kamu kan orangnya baperan gitu, kamu orangnya baper dan mudah sedih, apalagi yang berurusan dengan urusan hati dan perasaan. Udah ya, komplit deh. Kita lihat lagi di sini say, kita coba lihat ya. Siapakah dia? Seseorang yang pusing memikirkan kamu. Ya, siapakah dia? Seseorang yang pusing memikirkan kamu. Oke. Oh, bentar ya, aku lihat di sini ada energi yang berbeda. Dan aku tuh ngerasa bahwa saat ini kamu sepertinya lagi menarik diri ya dari dia. Menarik diri gitu, ya. Agar apa? Ya agar dia sadar gitu. Karena makin kamu selalu ada buat dia, ya makin dia ini nggak bisa belajar gitu ya. Makin kamu selalu mengusahakan untuknya, makin orang ini nggak bisa menghargaimu. Seperti itu ya. Kita cek lagi, itulah yang membuat kenapa orang ini pusing tujuh keliling ya, karena emang kamu saat ini lagi nggak pengen ngobrol sama dia gitu ya. Kamu lagi fokus ibadah gitu ya, fokus bikin takjil gitu ya, fokus mungkin nebar-nebarin takjil. Udah, daripada pusing mikirin dia, lebih baik fokus cari pahala gitu ya. Kita cek aja lagi di sini. Kita cek ya, siapakah dia? Seseorang yang pusing karena memikirkan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pusing karena memikirkan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pusing karena memikirkan kamu. Tuh ya, beberapa dari kamu ya, beberapa dari kamu tuh berdealing dengan seorang player. Oh, sakit ya. Karena menurut aku tuh apa ya, ini orang tuh kayaknya nggak bisa konsisten dalam hubungannya. Selama dia ngejalin hubungan dengan kamu, sebenarnya kayak kamu tuh udah mergokin dia beberapa kali chattingan tebar sana sini dengan orang-orang yang baru. Dia nggak sadar kah ya, bahwa saat ini tuh dia udah bahwa saat ini dia tuh udah terikat ya dalam sebuah hubungan bersama kamu. Tapi dia samaratakan kayak posisi dia pada saat masih single gitu ya. Dia suka upload lah foto yang keren gitu, bilang ke yang lain ya, katanya dia single padahal udah punya pasangan kayak gitu ya. Terus nih orang tuh juga orang yang ngesosmed banget, yang paling bikin kamu ngerasa bete. Dan dia juga orangnya manipulatif gitu. Ngesosmed itu artinya gimana sih gitu. Bilangnya punya satu account gitu. Nggak taunya dia punya fake account gitu ya. Nggak tahu tujuan dia apa. Yang jelas ya, kamu tuh dibikin trauma sama dia. Trauma kan apa ya? Trauma kan kelakuannya gitu. Karena ini kan bilangnya dia tuh setia sama kamu. Tapi ujung-ujungnya setiap tikungan nada gitu ya.
Karena ya itu tadi, ya kamu tuh pernah pergokin dia selingkuh sama beberapa orang, lebih bahkan ya. Tapi ya untung diri kamu tuh masih punya mental kesabaran ya, sehingga kamu tuh masih berusaha memberikan dia kesempatan untuk berubah gitu. Dan saat ini menurut aku tuh fase yang paling penting, karena itu yang akan menentukan langkah kamu ke depannya. Sekali saja dia bertingkah, is okay. Mungkin ini adalah ya di mana titik kesabaran kamu sudah habis. Artinya ya udah ya, ketika kamu mengulangi kesalahan yang sama, maka jangan salahkan aku apabila aku tuh benar-benar bakal memutuskan dirimu. Kayak gitu. Karena ya iya, kalau mungkin satu kali gitu ya, dia nyelingkuhin kamu tuh berkali-kali ya, berlipat-lipat, double XXL ya. Jadi ya udah, jangan salahkan aku gitu, ketika aku tuh nggak bakal memaafkan kamu ketika kamu berselingkuh kesekian kalinya. Padahal jika dilihat dalam energinya ya, aku tuh merasa sebenarnya hubungan kamu tuh penuh warna gitu ya. Cuman kelakuan dia aja ya yang bikin aura hubungan ini jadi butek gitu loh. Jadi ikut ke trigger gue ya. Kenapa butek ya, itu tadi gitu ya. Padahal saat ini tuh konteksnya kamu tuh bukan cari orang yang bisa having fun ya. Kamu tuh cari seseorang yang benar-benar bisa dipercaya ya, benar-benar bisa diajak komitmen, karena ya usia kamu bertambah gitu. Kamu tuh cari pasangan hidup, sudah bukan waktunya lagi ya kamu cari pacar sana sini. Tapi ternyata ketemu si belangsak ini ya, ketemu si belangsak ini, udah terbuai kenyamanan, ujung-ujungnya ya kamu yang jadi korban ya perselingkuhannya kayak gitu. Ini orang tuh kayaknya nggak punya hati deh ya, nggak tahu kebanyakan makan hati ampela kali ya, sampai dia nggak punya hati sama kamu gitu. Padahal memaafkan ya, apalagi ini bukan memaafkan yang ke satu kali, memaafkan yang kesekian kali tuh wow, legowo banget ya diri kamu gitu loh. Kalau aku jadi kamu, ya hempas manja ya, kita ganti, skip aja ya, ganti ke judul yang baru, ke orang baru gitu ya, agar mendapat cerita-cerita baru. Tapi ya mungkin basically kamu tuh orangnya setia kali ya, jadi kayak ya udah apapun yang terjadi kayak kamu tuh masih mencoba buat mempertahankan dia, seperti itu. Oke, kita cek lagi ya, kita cek dulu ya, siapakah dia seseorang yang pusing 7 keliling gara-gara memikirkan kamu. Siapakah dia seseorang yang pusing 7 keliling gara-gara memikirkan kamu. Nih orang banyak rencana ya, nih orang terlalu banyak rencana. Satu rencana belum jalan, udah dia bikin rencana pergerakan baru. Yang ini belum selesai, dia sudah berulah lagi, seperti itu. Karena menurut aku ya, seberapapun dia punya mimpi ingin berbahagia bersamamu, tapi jika tidak diimbangi dengan niat, tekad dan usaha, ya udah jatuhnya akan percuma gitu ya. Karena menurut aku tuh orang ini kayak terlalu banyak rencana gitu ya, tapi satu rencana pun tuh masih belum ada terrealisasi gitu ya. Yang katanya janjikan kamu inilah ya, mana Zong ya, yang katanya kamu belikan handphone lah, iya dia yang beli tapi yang bayar kamu gitu ya. Terus mungkin ada juga gitu ya, diri kamu tuh mau dikasih perhiasan kayak, mau diajak liburan kemana ya, ke luar negeri atau ke Citayam Citayam Fashion Week ya, atau kemana kayak mana gitu ya, tapi dia nggak pernah satu kali pun menepati janji itu, sehingga cocok dengan energinya. Nih orang tuh terlalu banyak rencana ya, tapi satu rencana pun tuh nggak ada yang jadi gitu ya, karena dia nggak ada usahanya, dia nggak ada effortnya. Menurut aku tuh gini ya, nih orang tuh kayak tong kosong nyaring bunyinya ya, besar effort bicaranya daripada tindakan nyatanya. Jadi seolah-olah tuh kata-kata dia ngeyakinkan banget gitu ya. Wow ya, mungkin kamu mau dijanjikan dibeliin rumah kayak ya, dibelikan mobil. Udah deh, nggak usah ngayal ya. Kita bicara yang real aja. Kayak misalkan kamu mau diajak kemana kayak, entah ditraktir makan, entah apa, boro-boro ujung-ujungnya kamu sendiri yang bayarin makananmu. Atau mungkin bisa juga gitu, kamu yang disuruh naktir dia. Terus ya,
beberapa dari kamu tuh pernah dijanjikan suatu barang gitu ya, sampai barang itu kamu dapatkan hasil dari jeripayahmu, dia nggak sadar-sadar gitu bahwa dia tuh pernah janjiin kamu nih gitu ya, padahal nggak usah deh kamu belikan, aku bisa beli sendiri pakai duitku, udah kamu sendiri gitu, tapi tetap aja mukanya tebel ya, kayak beton. Kayak gitu. Makanya ya menurut aku tuh hati-hati menjalin hubungan dengan dia, karena orang kayak gini tuh harus dikasih pelajaran gitu ya. Karena apabila ya kamu semakin membiarkan dia gitu ya, ngebiarin dia, ya udah gitu, nih orang tuh nggak bakal ada effortnya gitu. Terus aku juga melihat ya, yang terlalu mengusahakan dalam hubungan ini dominan kamu ketimbang dia. Sedangkan dia tuh kayak, ya udah angkat tangan, ya terima beres, udah jadi. Ih, pengen gue ketok tuh ya. Kayak gitu orangnya ya. Kan menyebalkan banget gitu. Tapi untungnya gitu ya, termometer kesabaran kamu ini tinggi say ya, kayak nggak ada orang yang bisa ukur kesabaran kamu gitu, sehingga itulah alasan kenapa sampai detik ini kamu tuh masih terikat dalam sebuah hubungan sama dia. Padahal kalau dilihat dari energinya tuh banyak loh sebenarnya orang yang naksir sama kamu ya, mungkin pejabat kayak ya, mungkin orang yang lebih mapan daripada dia gitu ya, mungkin orang yang lebih sukses gitu. Tapi ya itu tadi, kamu tuh bukan sembarang orang ya, kamu nggak bisa dibeda-bedakan. Wow. Ya, untung tuh, syukur gitu ya, seharusnya dia bersyukur gitu bisa mendapatkan orang yang semenerima kamu. Seandainya saja ya dia jatuh di tangan pengeretan, udah tuh ya, ditendang sana ya. Kita cek lagi di sini, siapakah dia? Seseorang yang pusing 7 keliling karena kepikiran kamu. Tuh ya, sok cuek, sok nggak butuh sama kamu, padahal dia pusing, menderita gara-gara kepikiran kamu. Kelihat banget gitu. Nih orang emang gengsinya gede ya, nggak cuma gengsi aja, tapi ini orang juga orang yang kayak selalu menjaga harga diri yang nggak boleh jatuh di hadapan kamu gitu ya. Dia juga energi orang yang menurut aku tuh ketika dia berbuat salah ya, rasa gengsi untuk meminta maaf tuh nggak ada gitu. Padahal kamu tuh pengen aja sekali gitu ya, orang ini tuh mau memulai apa ya, segala sesuatu gitu ya. Ini orang juga aneh gitu, siapa yang berbuat salah tapi siapa yang marah gitu, kan aneh gitu. Ini orang tuh yang membuat hubungan kalian gak stabil karena ulah dia sendiri gitu. Dia sering bertingkah tapi gak mau mengakui kesalahannya gitu ya. Dan orang ini yang berbuat salah tapi dia sendiri yang marahin kamu. Loh kan aneh gitu kan. Jadinya kan kok lucu ya, padahal yang bikin salah ini kamu loh. Tapi kenapa kamu kok musuhin aku, kamu cuek-cuekin aku, jelek-jelekin aku kayak gitu ya. Terus kamu yang membatasi diri ke aku, seharusnya kan aku gitu. Hello ya, kamu nggak mau membuka mata lebar-lebarmu. Aku ya berkorban demi dirimu siang malam ya, itu buat kamu gitu. Tapi kamu tuh nggak ada otak ya, sampai kayak gitu ya. Kok justru malah kamu yang marahin aku gitu. Padahal kan ini semua atas perbuatanmu. Karena di sini tuh bener loh, dalam beberapa hari ini dia nggak ada komunikasi sama sekali ya. Even kamu nggak memulai, dia tidak akan memulai gitu. Kan kurang anjir gitu ya nih orang gitu. Padahal kayak harapan kamu dengan kamu juga bersikap cuek agar orang ini tuh mau memulai buka komunikasi dulu, memulai meminta maaf dulu. Ya sayang, maaf ya, aku kemarin hilaf, kayak udah gitu aja kamu beres. Karena kamu tuh orangnya nggak ribet kok gitu. Cukup akui kesalahanmu, it's okay, semuanya beres. Tapi ini orang kejablasan ya. Ini orang kejablasan banget gitu. Makin dia didiemin, makin dia berulah, makin dia menguji mental kesabaranmu gitu. Kayak aneh gitu ya. Ini orang kan yang buat salah, tapi dia sendiri yang marah gitu, kayak musuhin kamu. Tuh aneh banget. Dan saat ini dia kayaknya lagi stres banget ya. Dia lagi gila ya, lagi gila banget. Gilanya kenapa? Ya iyalah gitu ya, orang selama ini ketika dia nggak ada kabar, kamu yang mulai ya tanyain dia terlebih dahulu, gimana kabarnya, baikkah, masih hidupkah, masih bernapaskah gitu ya. Tapi saat ini emang kamu bener-bener lepas ya, kamu bener-bener gak peduli sama dia. Kalau kamu gak mau memulai, ya udah aku akan mendiamkan kamu gitu, biar tahu rasa tuh mamam ya, biar mamam tuh energinya.
Karena ya itu tadi gitu. Ya, kalau kamu makin membiarkan, dia akan semakin meluas ya, semakin berkuasa gitu ya. Ini orang juga ada energi dominan ya menurut aku. Dominan tuh kayak ya udah gitu, dia cenderung dominan melakukan tindakan sesuka hati dia, dan kamu tuh kayak selalu dituntut untuk menuruti prinsip hidupnya dia gitu ya. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Is okay sih, mungkin di awal tuh kayak kamu ngerasa bahwa ini tuh tanda sayang, tapi lama-lama kayak kamu ngerasa risih juga gitu, karena kayak dia terlalu menekan hidup kamu gitu, terlalu menjadikan kamu seperti apa yang dia mau. Kan nggak bisa seperti itu gitu ya. Aku ya aku gitu ya, janjimu bisa menerima apa adanya aku, tapi gini aja kamu tekan ya, aku harus menuruti keinginanmu gitu ya. Gimana, nggak beres tuh. Oke, kita lihat ya di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pusing tujuh keliling karena memikirkan kamu. Kita lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang pusing tujuh keliling karena memikirkan kamu. Tuh ya, dia pakai jompa jampi karena dia sedang doain kamu. Karena dia tahu bahwa saat ini kamu tuh sedang sedang ada masalah sama dia, dan kamu tuh kecewa berat karena ada suatu tindakan yang kayaknya tuh nggak bisa kamu maafkan, terkait sikap, terkait kelakuannya, terkait kebohongannya, terkait dramanya gitu. Nih udah kelewatan gitu. Makanya ya di sini tuh kamu bener-bener terjebak dalam situasi emosional gitu. Kamu batasi diri bukan karena nggak cinta gitu ya. Kamu membatasi diri karena tindakannya menurut kamu sudah kelewat batas. Dan saat ini dia sedang pusing gitu. Bagaimana cara dia bisa menaklukkan amarahmu. Karena emang saat ini tuh yang aku rasakan, kamu hanya bisa merenung ya. Merenung, berdoa kepada Tuhan gitu. Kamu gak ingin connect sama dia, gak ingin berkomunikasi. Makanya dia berdoa gitu ya. Dia ini termasuk orang yang gak tahu ya apakah dia ibadah banget atau ibadah di saat dia lagi butuh. Nggak tahu ya, karena menurut aku di saat dia sedang marah, ada ya doa-doa yang dia panjatkan gitu ya, dimana untuk meredakan emosi kamu gitu ya. Mungkin dia datang ke orang pintar kayak gitu ya, tolong ya Mbah Dukun, ini fotonya tolong luluhkan ya nih orang gitu, karena dia lagi marah gitu. Padahal aku masih cinta sama dia, aku masih butuh sama dia, sayang sama dia, aku nggak mau kehilangannya. Tuh ya, Dukun udah bereaksi gitu ya. Tapi itu tadi, mungkin dirimu energinya terlalu kuat, makanya kamu nggak mempan. Karena mungkin kamu punya leluhur yang melindungimu gitu ya. Loh, ini kenapa ya aku nggak mempan gitu ya. Padahal aku udah effort ini ya buat meluluhkan kamu gitu. Tapi kamu nggak luluh-luluh ya. Justru malah kamu makin bersikap cuek. Makan tuh ya. Terus ini orang tuh kayak, ya itu tadi, dia orangnya nggak bisa lepas dari hidup kamu ya. Karena emang orangnya sesayang itu gitu. Cuman dia orangnya susah berubah gitu, karena dia nggak ada niatan buat berubah, buat memperbaiki diri. Jadi ya udah gitu, kamu kenal sama dia dulu dan sekarang sama aja ya. Kamu sudah sering menasehati dia pun juga sama, itu tidak akan masuk ke dalam relung hatinya gitu ya. Karena itu tadi energinya ya. Di sini tuh kayak dia orang yang pengennya dipertahankan, tapi nggak ada value-nya buat dipertahankan. Tahu kan maksudnya? Yang maksud itu gini, seharusnya kalau diri kamu pengen dipertahankan, maka tunjukkanlah ya sesuatu yang bernilai ya, yang bisa jadi bahan pertimbangan ya untuk pasangan kamu mempertimbangkan kamu. Nah, kalau kamu pengennya dipertahankan tapi kamu nggak mau berubah, ya sama aja intinya gitu. Ini bentar kok ada suara apa ya, gerobiak-gerobiak gitu. Oke, ya. Terus di sini kita cek dulu bottom deck-nya, aku juga penasaran. Inti dari segala inti ya, kita lihat dulu. Siapakah dia? Seseorang yang pusing tujuh keliling karena memikirkan kamu. Wow, kelihatan ya. Dia adalah seseorang yang gila validasi. Aku nggak tahu ya apakah kamu berdealing dengan orang NPD atau emang kamu berdealing dengan orang yang narsistik ya. Selalu ingin caper ya, perhatian ke siapapun termasuk kamu atau orang-orang yang baru. Atau mungkin ini orang tuh kayak pengennya selalu dihargai, tapi dia nggak bisa menghargai orang lain gitu. Dan aku tuh ngerasa ya bahwa ini menurut aku tuh titik terberat ya, kamu menemukan orang yang sifatnya tuh kayak gini gitu
Ya emang sih, jujur gitu, dia ini bukan orang yang pertama dalam hidup kamu, tapi dia adalah orang yang terparah siksa mental kamu gitu. Karena ini kebalik energinya gitu. Seharusnya dia yang stres pikirin kamu, tapi vice versa ya. Ini kamu yang stres memikirkan dia gitu ya. Stres karena apa? Ya karena ulahnya gitu. Karena dia orangnya NPD, karena dia narsistik gitu. Dia ingin selalu terlihat benar di atas kebenaran ya. Dia ingin terlihat wow di atas kewowan kayak gitu. Dia ingin selalu di atas kamu ya. Selalu ingin terlihat di atas kamu dan ingin selalu dihargai olehmu, tapi dia nggak bisa menghargai posisimu. Tuh, pusing gue ya. Oke, terus aku akan coba cek dulu ya di sini. Aku pakai kartu yang mana ya? Kita akan cek dulu ya, guys. Oh, pakai ini aja deh, nggak apa-apa ya. Pakai ini aja, yang simple. Aku akan coba cek ya bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Penasaran kan? Nunggu ya. Kita lihat ya. Bagaimana energi dia saat ini ke kamu, energi dia. Tuh, dia lagi kehilangan arah. Dia nggak mau harus berbuat apa lagi ya buat ngelunakin hati kamu. Terutama bagi kamu yang saat ini lagi emosional sama dia, pengen santap dia lah, pengen geprek dia, cincang-cincang dia gitu. Dia saat ini lagi kehilangan arah, bingung gitu. Harus berbuat apa lagi gitu ya. Karena mungkin dia sudah gitu ya, drama ini, drama itu untuk mencari simpati dari kamu. Hei, tapi dirimu tetap nggak mempan gitu. Makanya dia bingung gitu. Apa kedukun ya? Ya, apa aku pelet aja ya nih orang gitu ya? Atau mungkin aku curi deh gitu ya, daleman kamu. Hati-hati loh ya, kayak gitu. Karena dia pusing gitu. Di satu sisi dia lagi ngebutuhin kamu gitu, tapi kamu nggak bisa ditaklukkan karena tingkat emosional kamu tuh udah di atas rata-rata gitu ya. Mungkin kesalahan yang lain tuh masih bisa kamu maafkan, tapi kesalahan yang ini tuh kayaknya enggak dulu deh gitu. Maaf, sorry gitu. Gue juga punya harga diri kali gitu ya. Kita cek lagi di sini bagaimana energi dia ke kamu. Ya, aku juga penasaran. Tuh, ada kartu yang ikut, kita sampingin aja. Ikut lagi, ngapain ikut-ikutan? Ya, kita cek lagi. Gimana energi dia ke kamu saat ini? Penasaran kan? Ya, tetap terus ya ikutin video ini biar kalian so far so enjoy ya. Kita lihat dulu gimana energi dia saat ini. Oh, dia ingin selesaiin masalah dengan kamu karena kamu dan dia saat ini sedang ada konflik batin ya. Konflik batin yang belum selesai. Karena dia pusing banget, tersiksa hidup dia tanpa kabar darimu, tanpa perhatian darimu, tanpa kasih sayang darimu. Tuh, dia stres, dia tertekan. Makanya ya, orang ini ingin menyelesaikan konflik batin dengan dirimu ya. Karena di sini kelihatan gitu bahwa energi hubungan kalian tuh udah kocar-kacir ya. Udah berantakan, sudah tidak terkendalikan gitu ya. Dan ini gara-gara kamu ya, si kucrut. Kayak gitu ya. Terus bentar ya, aku tuh ngerasa ya bahwa yang membuat konflik batin yang terjadi di antara kalian karena akhir-akhir ini tuh kamu ngerasa mencium adanya suatu kejanggalan dari dirinya dia gitu. Kejanggalan apa ya? Aneh aja, nih orang tuh nggak kayak biasanya gitu. Terkadang dia bersikap manis ke kamu, tapi akhir-akhir ini dia terlihat kaku gitu. Dia biasanya panggil kamu sayang, tapi kayak ada yang beda aja gitu. Ya mungkin panggil sayang, tapi penekanannya beda gitu ya. Sehingga kayak kamu tuh mencium ya aroma-aroma hal yang patut kamu curigai gitu. Ya, karena akhir-akhir ini emang membuat kamu tuh nggak tenang gitu. Padahal kayak pengennya kamu ya di bulan Ramadan ini, diri kamu tuh pengen fokus ibadah, ya mendekatkan diri kepada Tuhan, kurang-kuranginlah dosa, banyak-banyakin pahala. Nggak taunya ya, nih orang ya si kucrut ini ternyata si Sunio ini guys, dia nguji mental kamu di saat kamu sedang ibadah. Tuh, mamam ya. Kayak gitu. Kacau sih nih orang ya. Terus
aku juga ngelihat ya, ada udang di balik batu, ada maksud yang dia sembunyikan. Gitu ya. Kayak ada udang di balik batu, ada sesuatu hal yang ingin kamu pecahkan, kayak gitu. Karena emang ada yang janggal sih, ada yang aneh gitu. Sifat-sifat dia akhir-akhir ini. Kita cek lagi bagaimana energi dia ke kamu. Bagaimana energi dia ke kamu? Bagaimanakah energi dia ke kamu? Tolong perlihatkan. Tuh, aku tuh ngerasa ya bahwa di sini ada seseorang yang energinya pengen kamu lepaskan. Kenapa? Karena orang ini tuh sudah membawa dampak toksik bagi kehidupan kamu. Membawa dampak toksik gimana sih? Ya toksik aja gitu ya. Ini orang tuh apa ya? Kayak membawa dampak nggak baik buat mentalmu gitu. Gara-gara aku berdealing dengan kamu, aku tuh jadi banyak pikiran gitu ya. Gara-gara aku berdealing dengan kamu, banyak sekali masalah-masalah yang berdatangan gitu ya. Entah tagihan SP letter kek ya, entah tagihan pinjol kek ya, entah apa ya, dalam artian tuh ada yang neror kamu ya, ataupun mungkin tuh ya kayak ngerasa semenjak kamu berdealing sama dia, kamu tuh lebih banyak tekanannya ya daripada tertawanya gitu. Sampai-sampai mungkin tuh teman kamu, lo kenapa sih gitu ya, kok makin lama kayak makin kelihatan tua nggak tuh gitu ya, kenapa, ada banyak masalah ya gitu, kok kenapa ya kamu beda gitu, please kalau ada masalah cerita dong, jangan yang aneh-aneh, sampai kayak gitu ya. Karena itu tadi ya, kamu berdealing dengan orang yang kurang tepat, sehingga di sini ada perasaan diri kamu tuh ingin melepaskan ya, lepas dari belenggu ketoksikan ini untuk mencari sesuatu hal yang baru. Tapi emang ya kamu tuh terjebak dalam situasi hubungan yang susah buat dilepaskan. Kenapa? Karena dia selalu menghalangi kamu gitu. Padahal kamu tuh udah lama sebenarnya mungkin pengen pisah, pengen cerai gitu ya, pengen ngejalani kehidupan masing-masing gitu. Tapi dia tetap aja pengennya mau dipertahankan gitu. Loh kan susah banget. Ini energinya sama ya. Korelasinya kayak ini tadi gitu. Pengennya dipertahankan tapi nggak ada value-nya ya. Nggak ada sesuatu hal nilai yang bisa dia tunjukkan ke kamu agar diri kamu tuh bisa lebih matang mempertimbangkan dia. Tuh ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia ke kamu. Ya, bagaimana energi dia ke kamu. Tuh ya, dia lagi pusing nyariin kamu. Nggak tahu ya ini kok energinya kamu yang kayaknya ghosting. Ini mungkin berlaku bagi kamu yang saat ini sedang menarik diri kali ya. Karena di sini tuh aku ngerasa bahwa ada seseorang yang saat ini sedang tergila-gila, pusing 7 keliling karena nyariin kabar kamu gitu ya. Kenapa? Ya karena di sini tuh ada penyesalan yang pengen dia tunjukkan ke kamu gitu. Dia ini orangnya setia kok, cuman ya kelakuan dia aja yang nggak mencerminkan kesetiaannya gitu loh. Seandainya saja ya dia bisa berbenah gitu ya, menghilangkan sifat keras kepalanya, it's okay, hubungan itu bakal adem ayem gitu. Atau mungkin ada kartu The Empress ya. The Empress ini juga menggambarkan tentang kamu ada rencana nggak sih kayak nikah sama dia, tapi setelah kamu melihat kelakuannya kayak kamu tuh jadi menarik diri gitu, kayak merasa ilfil gitu. Mungkin nggak sih gitu ya, aku tuh nikah sama kamu gitu, kelakuan kamu aja kayak gini gitu ya, udah bikin kena hati, udah kena mental, gimana gitu ya setelah aku tuh nikah sama kamu, nggak bisa kebayang nggak sih kayak gitu ya. Ada energi kamu seperti itu di sini. Terus aku tuh ngerasa bahwa dia terlalu nggak terbuka ya selama menjadi pasanganmu gitu. Ya meskipun dia sudah meyakinkan kamu bahwa mungkin dia udah jujur gitu, tapi feeling kamu, firasat kamu tuh kayak jauh lebih kuat ya daripada alasannya. Udah gitu. Kayak kamu melihat ya dari sisi firasat kamu aja, kayak kamu tuh udah tahu gitu bahwa orang ini gak realistis gitu. Nih orang tuh selalu ada aja ya alasan yang dia buat untuk ngelabuin kamu. Kayak gitu. Kita cek lagi di sini ya. Kita cek dulu ya bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini? Kita cek tuh ya. Aku tuh ngerasa bahwa saat ini ada seseorang yang merasa terancam ya. Merasa terancam apa? Merasa terancam karena takut diputuskan sama kamu. Tuh, berarti ini orang cinta banget dong sama kamu ya.
Karena ternyata gitu ya, di belakang kamu ya si kucrut yang kelihatan cuek ini gitu ya, si kucrut yang kelihatannya sok nggak butuh kamu gitu, ternyata nih orang tuh takut diputusin olehmu gitu. Kenapa? Ya karena mungkin gitu ya, basically ini orang tuh sebenarnya bucin gitu, tapi dia nggak mau terlihat harga diri dia jatuh di hadapan kamu. Sehingga apa, ya udah kamu tuh melihat bahwa cinta dia ke kamu tuh cinta yang sewajarnya aja gitu, cinta yang biasa. Padahal ternyata di belakang kamu tuh dia merasa takut loh kehilangan dirimu. Ya, dia merasa takut kehilanganmu gitu. Ditambah ya, aku tuh ngerasa bahwa diri kamu tuh emang sering ngancam dia gitu, ngancam putus gitu ya, ketika ya emang orang ini nggak bisa dikendalikan, dibilangin nggak bisa, pengennya ditonjok kali ya, baru dia sadar. Makanya kayak kamu tuh sering bilang gitu ya, ya udah kalau kamu tuh masih tetap kayak gini, aku nggak mau loh ya memaksakan diri menjalin hubungan dengan kamu, karena hati kan nggak bisa dipaksa gitu ya. Aku juga nggak mau berdiling dengan orang yang nggak bisa membuat aku bahagia. Karena ingat ya, bahagia itu nggak cuma harus materi loh ya. Bahagia itu ya bisa didapatkan mungkin cara dia mencintaimu yang tepat, cara dia bisa ngertiin posisimu gitu. Karena banyak sekali perselingkuhan yang terjadi bukan karena materi ya, tapi karena salah cara memahami dia menangani pasangannya, kayak gitu ya. Banyak loh ya, yang apa ya, dalam artian tuh bercerainya atau rusaknya suatu hubungan tuh bukan karena materi gitu, tapi karena kurangnya sifat memahami satu sama lain. Jadi ya udah ya, nggak bisa ditahan tuh akhirnya ya, rusak hubungannya kayak gitu. Kita cek lagi ya guys, kita cek lagi bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Energi dia ke kamu tuh ya, aku tuh ngerasa bahwa diantara kamu tuh saat ini sedang ya seseorang yang pusing tujuh keliling memikirkanmu ya. Ini orang tuh kayak apa ya, dia orangnya, dia ini anak yang sebenarnya tuh ya bukan bisa dibilang anak lagi gitu, karena dia udah brewokan atas bawah gitu ya kan, udah bisa dibilang dewasa. Tapi ini orang kayaknya terlalu manja sama orang tuanya, sama ibunya gitu. Bahkan kayak kamu sama dia ini kayak versi kebalik gitu, sedangkan kamu ini orangnya mandiri gitu. Kamu tuh orang yang multitasking, sedangkan dia ini orang yang kayak terlalu apa ya, kayak kemana-mana itu orang tuanya gitu. Is okay lah gitu, emang orang tua segalanya, tapi menurut aku dia terlalu lebay ya, terlalu yang kayak oh, bentar ya aku bilang mamaku dulu, bentar ya aku ini dulu gitu ya, bentar ya aku kayak masih apa ya, kayak harus ada konfirmasi validasi dari orang tuanya gitu. Padahal kayak orang tuanya itu juga nggak terlalu menekan dia amat gitu ya, tapi dia orang yang menurut aku tuh selalu seperti itu, bukan menggambarkan anak yang masih itu sayang sopan sama orang tuanya, tapi lebih kelihatan terlalu manja gitu, terlalu nggak multitasking, beda banget sama kamu gitu. Dan pergerakan dia pun juga kelihatan lemot. Seperti itu ya. Kita lihat lagi di sini bagaimana energi dia ke kamu sekarang. Energi dia ke kamu sekarang. Tuh ya. Ada seseorang yang pusing tujuh keliling karena dia merasa cemburu terhadap kamu gitu. Kenapa? Karena akhir-akhir ini emang kamu lebih banyak menghindar ya. Emang akhir-akhir ini kamu lagi nggak mood ya buat diajak bicara gitu. Kenapa? Ya karena menurut aku tuh kamu udah mulai bosen gitu ya. Bosan ini terjadi yaitu sebenarnya juga atas dasar tindakannya gitu, yang suka semena-mena terhadap dirimu gitu. Dan di saat kamu saat ini ya mulai bersikap cuek, mulai menjaga jarak gitu ya, mulai nggak peduli lagi terhadap dia mulai merasa cemburu gitu. Dan ini tuh justru malah menambah apa ya, semakin membuat hubungan kalian tuh terlihat memanas gitu. Karena emang terlihat ya memanas hubungan kalian. Memanas kenapa? Ya karena dia selalu gitu ya, ketika dia cemburu tuh dia merembet kemana-mana ya, dia curigain kamu melakukan apa yang dia tuduhkan gitu. Padahal kamu kan nggak ngerasa, jatuhnya kan fitnah gitu. Kayak kamu dituduh melakukan apa yang tidak kamu lakukan, sedangkan orang ini dengan seenak dia menuduh kamu tanpa bukti alasan yang jelas gitu loh ya.
Dan saat ini dia lagi terpuruk ya, dia sedang sedih, hidup dia pun juga ya sepertinya mengalir. Mengalir seperti air gitu ya. Karena dia sebenarnya tuh dia cemburu ya. Dia sedang membutuhkan kamu ya, tapi karena dia keterlaluan ya udah gitu ya, cemburu mengurus kamar mandi. Kamu nggak peduli lagi sama nih orang. Dan di sini kita lihat ya untuk yang terakhir, bagaimana energi dia ke kamu tuh ya. Aku tuh ngerasa bahwa orang yang pusing 7 keliling ya, dia pengen menyatakan perasaannya. Karena aku tahu sih ikatan kamu sama dia ini HTS kayaknya ya, hubungan tanpa status. Kamu lagi deket sama orang tapi kamu meragukan status kalian ini apa gitu. Dibilang pacaran tapi dia nggak pernah nembak kamu, atau sebaliknya kamu nggak pernah nembak dia ya kalau diri kamu cowok gitu. Tapi kalian berdua ini nempel terus gitu. Dan saat ini tuh kayak kamu meragukan tentang status kedekatan kamu gitu. Makanya ya kenapa gitu ya, beberapa di antara dia ini pusing 7 keliling memikirkan kamu gitu. Karena kok kamu tuh aneh gitu ya. Kamu tuh biasanya suka deh diajak bercanda, tapi saat ini kok kamu tuh kelihatan flat ya gitu. Apa kamu bosen sama aku? Enggak, dodol. Ya, gue pusing sama lo tuh karena meragukan ya status aku ini apa gitu. Aku ini bukan pasanganmu, tapi kamu suka cemburu ketika aku sama yang lain gitu ya. Dan aku ini bukan dibilang pasanganmu, tapi kamu nggak pernah menyatakan isi hati perasaanmu. Kan aneh gitu ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi kalian, dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan langsung konfirmasi ya. Klik aja link kontak WA di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye!